Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali pada saat ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita dalam segala aktivitas keseharian kita. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami, bersama dengan kami di setiap saat. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu melakukan segala tugas-tugas kami di hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 11 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan antara mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita akan memiliki kesungguhan dalam mengasihinya, mempunyai keberanian untuk menjadi saksinya, dan memiliki kepuasan di dalam Dia. Hanya sekedar mengetahui saja tanpa mengenal Tuhan tidak akan membuat kita memiliki semangat dan prinsip yang kuat dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat 32 bagian yang terakhir dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Pernyataan dalam ayat ini saudara mengandung makna bahwa ada dua golongan umat. Kelihatannya dari luar tidak ada bedanya, tapi dari dalam ada perbedaan. Dua golongan itu adalah: pertama, umat yang tidak mengenal Tuhan, dan kedua adalah umat yang mengenal Tuhan. Golongan yang pertama termasuk golongan yang lemah, gampang diperdayai oleh iblis, dan mudah termakan oleh bujuk rayuan yang membuatnya menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Sedangkan golongan yang kedua termasuk golongan yang kuat, yang tidak akan dapat diperdayai oleh berbagai tipuan dan tawaran yang hendak menjatuhkan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Adalah sangat penting bagi kita untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 tertulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan di ayat yang ke-10 dari Filipi 3 tertulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus merupakan hal yang paling utama, melebihi segala sesuatu yang lain. Pengenalan akan Tuhan itulah yang terpenting dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita semua secara pribadi, sudah berapa lama kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk saudara dan saya. Apakah kita sungguh sudah mengenal Dia? Sudah berapa lama kita disebut sebagai orang percaya, orang Kristen? Apakah pengenalan kita semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu? Atau sebaliknya kita semakin kurang mengenal Tuhan Yesus dan semakin ragu? Mari saudara, semakin mengenal Kristus dalam hidup kita,
Dan ini hendaknya menjadi kerinduan kita. Dengan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan menyerah, dan tidak akan mundur dalam iman. Tapi sebaliknya kita akan semakin kuat dan akan bertindak mengatasi segala pencobaan dan situasi keadaan yang ada. Pengenalan akan Tuhan akan semakin dalam kalau kita memiliki hubungan yang erat dengannya setiap hari melalui doa, pembacaan firman Tuhan, ketaatan pada perintahnya, mengikuti tuntunan Roh Kudus, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta melalui pengalaman perjalanan hidup kita bersama Tuhan secara pribadi, hari lepas hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang semakin dalam mengenal Tuhan. Jangan kita hanya sekedar tahu akan Tuhan, tapi mari kenal Dia secara pribadi. Sehingga apapun keadaan di sekeliling kita, tidak akan menggoyahkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan tetap kuat, karena kita tahu bahwa Dialah Tuhan yang benar, yang mengasihi, menolong, dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami, agar kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh secara pribadi mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui tentang Engkau, tapi mengalami Tuhan dalam hidup kami, mengenal Engkau lebih dekat. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami Tuhan, supaya kami kuat dan semakin dalam mengenal Engkau Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami selalu dalam keseharian kami. Biarlah kami semakin mengenal-Mu, semakin mengerti, semakin tahu lebih dalam lagi. Dan kami punya hubungan yang pribadi, hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang terlebih dulu berinisiatif memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Kami yang tidak mengenal-Mu menjadi mengenal-Mu karena Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Dan itu semua terjadi karena kasih-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat setia kepada-Mu, memegang teguh iman kami, sehingga tidak ada apapun yang dapat menggoyahkan kami. Tapi sebaliknya kami semakin kuat dan bertindak mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berkati kami dalam tidur kami. Berikan tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, setiap permohonan doa kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu terjadi, kemenangan kami alami. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.